Jare gak kepo, kok golek info pelan-pelan Pak Sopir. Maaf Sanak, benar ini Padepokan Gunung Kencana? Betul Tuan, silakan. Terima kasih. Yang itu ya? Baik. Tantri? Maaf Tuan, Saya minta maaf. Kisanak mau ketemu pimpinan Padepokan. Iya, iya. Dia pergi ke Pakuan Gondor kamu. Kisanak. Maaf. Sebenarnya, saya ingin bertemu sang gadis yang bernama Kalyana Tantri. Jangan terbiasa. Kalyana Tantri adalah anak saya. Dari mana Kisanak tahu Kalyana Tantri di sini? Galuh Parwati Suliwa. Mereka yang memberitahu. Kami bertemu di Padepokan Sugalu. Tunggu. Ketuan adalah Ajsanta. Saya adalah anak Tuan. Ya, Tapi saya ini cucu siapa? jelas Demang Kalapati, Tantri. Kenapa kamu masih menyimpan dendam pada ayah? Apa? Kamu tahu kan? Kalau ayahmu itulah yang menyebabkan kematian ibumu. Asal Tuan tahu, orang yang paling dibenci oleh Eyang Kalapati adalah Tuan. Tuan yang memisahkan saya dengan Biung hingga akhirnya merana dan meninggal. Tuan yang tega menantarkan anak kandung sendiri. Tuan tidak pantas menjadi seorang bopo. Tuan tidak pantas menjadi seorang bopo. Tantri! Sabar, Tantri, sabar. Jangan campur. Tuan harus pasti. Tuan harus mati. Biungmu meninggal karena tidak tahan melihat Bopo selalu dipojokkan dan lecehkan oleh eyangmu. Sebenarnya Bopo ingin sekali membawamu meninggalkan Pulau Momong. Tapi Bopo mencemaskan keselamatanmu.
Laut di sekitar Pulau Momongan sangat ganas. Badai sering datang secara tiba-tiba. Bopo, terus terang, selama ini saya selalu berpikir buruk tentang Bopo. Gambaran Bopo yang ceritakan Eyang Kalawati adalah seorang lelaki yang tidak bertanggung jawab. Bopo lari dari Pulau Momongan karena tergila-gila perempuan lain. Bagaimana Bopo bisa tergila-gila dengan perempuan lain? Sejak kematian biungmu, Bopo telah bersumpah untuk tidak akan pernah kawin lagi. Bertahun-tahun Bopo tinggal di pulau terpencil sendirian. Sampai suatu hari, ada sebuah perahu terdampar karena badai. Wanita di dalam perahu itu hampir saja mati. Ternyata wanita itu adalah istri Empu Mahasyura, Mahaguru dari Padepokan Sugal. Sugal? Wanita itu Galuh Parwati, Bopo. Galuh Parwati itu yang pernah datang ke Pulau Momongan untuk mencari ibunya. Iya, Bopo mengantar wanita itu. Maka sampai di tanah Jawa ini. Oh, rupanya semua ini kena tangan dewa. Telah mempertemukan kita. Bopo. Secepatnya kita harus coba. Jangan terlalu berani coba-coba, Gusti. Hah? Dengan kekuatan penuh pun, belum tentu kita akan sanggup menaklukkan Kalinggapura. Apa kalau kekuatan kita pecah menjadi dua? Siapa yang menurut kalian akan sulit dihadapi oleh para pendekar seperti Paronwa, Citra Genjik, Tangsa Dewa, dan Durgandini? Prabu Angling Dharma, Gusti. Prabu Angling Dharma yang menjadi sandungan utama. Itu kenapa aku meminta kalian untuk mengacau Malwapati. Dengan kekacauan yang timbul di negerinya sendiri, Angling Dharma akan lebih mengutamakan pengamanan di negerinya. Saat itu, pasukan kita menuju ke Kalinggapura. Tentu, para pendekar yang kita sewa diharapkan sudah mulai mengacau di sana. Gusti, itu benar-benar gagasan yang cemerlang. Kami mengerti maksud Gusti. Kanda, saran saya, Kanda jangan meremehkan Adipati Prabakara. Kesaktian bekas Senopati itu sangat luar biasa, Kanda. Apa kamu pikir pendekar yang kusewa bukan pendekar sakti? Siapa yang tidak keparon wajah dan para pendekar lain yang kusewa? 10 Adipati Prabakara. Tidak ada seujung kuku mereka. Yang Kanda lupakan adalah semangatnya. Prabakara memiliki semangat bela negaranya. Sementara para pendekar itu hanya membela uang yang Kanda bayarkan. Habis uang, habis pula semangat tempur mereka. Cukup! Jangan ikut campur urusanku lagi. Asal kamu tahu, kamu sudah tidak aku butuhkan lagi. Tahu? Jariwara, semoga Dewata mengutuk semua perbuatanmu. Terkutuk kau!
Sudah tua lakukannya seperti berandalan paksa. Yo. Terima kasih, Bu. Dek, waktu ada sekali, Dek. Itu lagi, Tabib. Ayo, kita lanjutkan permainan tempo hari. Hitung-hitung yang tua ingin mengujimu. saja, Mas. Mumpung kita cuma bertemu. Iya. Akhirnya kita juga dapatkan titisan betara liak ini, Genjing. Kelihatannya serius, Pangeran. Kalian yakin mereka bukan orang Kalingapura? Selama ini kami tidak pernah melihat mereka berkeliaran di Raja, Pangeran. Dan kedua orang itu sangat sakti. Lalu pendekar yang melawan? Itu juga baru kami lihat, Pangeran. Sepertinya kedua pendekar itu bagaikan kerbau yang sedang berendam. Tampak kepalanya. Saya yakin masih ada banyak yang tersembunyi dalam air. Maksud Pangeran, ada kelompok tertentu yang sengaja mau membuat keonaran di kota raja. Ya. Tentang siapa-siapa mereka, kita harus segera tebarkan telik sandi. Pawan Adipati Prabakara harus segera dihubungi. Baik, Pangeran. Dan kalau keadaan sudah semakin gawat, hubungi juga Paman Prabu Angling Dharma. Maksud Pangeran, ada kemungkinan terjadi pemberontakan. Iya. Dan kita harus selalu waspada. Itu akan jauh lebih baik. Orang-orang Kalingapura pasti sedang bersiaga penuh. Kira kita akan muncul lagi. Sebenarnya, aku malu menghadapi cecunguk-cecung seperti prajurit Keman itu. Yang kuharapkan munculnya para pendekar dari Kalingapura. Tak mana? Belum tentu. Buktinya Sulwa ada di sana.
Saya yakin dia tidak sendirian. Begitu, Liwa. Katakan, siapa saja pendekar yang ada di Kalinggapura? Hah? Saya tidak tahu. Kenapa kamu menyerang kami, ha? Sebagai sesama pendekar, saya malu melihat dua orang pendekar masyhur melawan prajurit-prajurit rendahan. Saya tidak bisa membiarkan kekejian seperti yang kalian lakukan. Hebat. Rupanya kamu ingin disebut pahlawan di negeri Kalinggapura. Kenapa kalian perlakukan saya seperti ini? Saya juga pendekar. Akan lebih terhormat kalau kalian menuduh saya. Jangan ngawur. Hanya pendekar yang mau melepaskan titisan Batara Surya yang sudah ada dalam genggamannya. Itu omong kosong. Saya sendiri tidak pernah merasa sebagai titisan Batara Surya. Sungguh. Pada saatnya, kamu akan tahu. Paman, coba tolong tangani masalah keracunan ini ya. Bawa tabib Baluku ke desa Kibekel ini dan cepat berikan penawarnya. Mengerti? Baik, Nyandapati. Mari kita. Baik, Gusti. Ada apa, Ki? Desa kami di Satron ini rampok, Gusti Pati. Rampok? Jumlah mereka banyak sekali dan sangat kejam. Dan ini? Harta kami ludes, Kipati. Anak dan istri hamba tewas dibantai rampok-rampok itu. Rampok? Rampok lagi? Aduh. Ada apa lagi? Gusti Pati, kami juga baru saja dirampok di hutan perbatasan mau masuk Malwapati. Semua barang-barang dagangan kami dirampas dan mereka menyiksa kami. Baiklah. Semua laporan kalian akan kami tangani. Kalian yang keracunan boleh istirahat di balai pengobatan. Dan yang terluka dari tamu mancanegara boleh istirahat di Wisma Tamu Negara di belakang sana. Ya, silakan. Ayo. Saya lihat ada yang membuat rusuh negeri kita ini. Racun dan rampok itu pasti sengaja diciptakan, tapi entah oleh siapa. Yang jelas, ini semua untuk meresahkan rakyat Malwapati. Terus terang, saya sendiri kaget mendengar berita itu, Gusti Pati. Selama ini Malwapati aman. Kita tidak pernah punya musuh. Dan pasukan ronda sering menjajah Desa Milangkori. Nah, begini. Kerahkan seluruh mata-mata. Tangkap siapa saja yang mencurigakan. Dan lipatkan perondaan sampai ke seluruh negeri kita ini. Mengerti? Baik. Kita tunggu saja apa yang akan dilakukan pasukan Malwapati itu. Sebaiknya kita jangan lakukan apa-apa dulu. Sebab mereka pasti akan melakukan perondaan sampai ke pinggir-pinggir desa. Kita tunggu sampai semua rakyat kembali masa aman. Baru kita lakukan lebih dahsyat lagi dari kemarin. Aku yakin Prabu Angling Dharma akan meninggalkan Kalinggapura karena lebih memikirkan Malwapati. Kami sanggup untuk melakukan yang jauh lebih menyakitkan dari yang kemarin, Gusti Rake. Kalau perlu, hutan Raja Mapati bisa jadikan lautan api. Itu bagus. Itu adalah saat yang paling tepat untuk menghancurkan Kalinggapura. Tapi ada masalah yang harus kita bicara lebih dalam, Gusti Rake. Terus terang masih ada ketidakjelasan mengenai cara pembayaran yang akan Tuan lakukan.
Hingga saat ini kami menerima seperempat yang Tuan janjikan. Itu masalah kecil, Ki Bungur. Yang seperempat itu baru hancur namanya. Sekarang kalian akan menerima seperempatnya, Ki. Kalau hasil kerja kalian berhasil dengan baik, yang separohnya akan saya berikan. Tambah hadiah langsung Gusti Giriwara. Mana uangnya? Baik. Saya peringatkan, jangan ada satupun anak buahmu yang keluyuran. Kita harus menjaga kewaspadaan, sebab sesaat yang tertangkap, kita akan habis. Jangan takut, Tuan. Kami sudah biar melakukan kerja rahasia. Tunggu. Kali sudah saya turun. Bagaimana? Seluruh dan bekal sudah kami beritahu, Gusti Patih. Bagus. Mulai besok pagi, siapapun yang masih berada di Jalan Kota Raja, langsung tangkap dan penjarakan. Dia patut dicuri. Mengerti? Siap, Gusti Patih. Jalan. Bagaimana dengan orang Habib Baluk? Masih 6 sumur penduduk yang air yang belum diperiksa dan dibersihkan dari racun. Ya. Perintahkan supaya mereka semuanya mengenakan pakaian prajurit. Termasuk Habib Baluk sendiri. Baik, Gusti. Tidak seharusnya kota ini sepi. Apa memang ada upacara nyepi? Tangkap dia! Hentikan! Paman Mayuda, kenapa para prajurit menyerang saya? Bawakan Kunini Galuh kemari. Lebih baik kita segera ke Kedaton ini. Nanti saya ceritakan segala sesuatunya. Sudah 2 sasi ini, Dinda Prabu meninggalkan Malapati, mencari kamu, Galuh. Kami sudah ketemu di Padepokan Sugaluh. Tapi Gusti Prabu sudah 1 pekan meninggalkan Padepokan.
Katanya ke Malwapati. Mau ketemu sama Gusti Dewi Permaisuri Sekarangi. Sudah kangen. Kenapa kota raja ini begitu sepi, Gusti Pati? Memang sengaja disepikan. Sebab kami sedang menjebak penjahat yang mau mengacaukan Malwapati. Dalam 3 hari ini, seluruh penduduk diberitahu tidak berkeliaran keluar rumah. Sehingga siapapun yang masih berkeliaran di jalan akan langsung kami tangkap. Oh, itu yang terjadi pada saya. Untung Paman Dharmayuda cepat muncul. Terima kasih, Paman. Mana Ki Bungur? Di sana. Ki Bungur, ada saudagar yang melintas ke arah Tuban. Mereka membawa 2 gerobak berisi dagangan. Kalian dengar semuanya ya. Tidak boleh ada gerak apapun dalam 1 pekan. Mengerti? Ki Bungur, apalagi? Saya pikir sayang kalau saudagar itu kita biarkan lewat. Barang-barang dagangnya bisa untuk menambah penghasilan kita. Sayang, Ki. Berapa orang kekuatan mereka? Paling banyak 9 orang, Ki. Siapkan dulu orang. Dan cegah mereka di pertigaan Ringin Karo. Jalan! Dharmayuda, cepat balik ke kota raja. Aku ingin tahu tempat sembunyian mereka. Baik, Gusti Pati. Ki Bungur. Ki. Ada apa, Penguk? Ada apa lagi, ha? Kalah, Ki. Pasukan kami hancur. Mereka bukan saudagar. Mereka senopati dan punggawa dari Malwati, Ki. Aku bilang apa? Tidak boleh ada gerakan apapun dalam sepekan ini. Tapi kan memaksa. Hah?
Dasar rakus! Hei! Hei! Setan pengganggu! Siapa kamu? Aku Batik Madu, Mahapati Malwapati. Apa maksud kedatangan Gusti kemari? Aku minta kalian supaya menyerah. Dan aku akan melawan kalian secara baik-baik. Menyerahkan diri? Enak saja. Aku Bungur, penguasa dari hutan ini. Kamu yang harus menyerah. Atau tidak, ku bantai kau seperti hutan. Apakah kalian masih melawan? Orang-orang kita cerdik melakukan pengacauan di sana, Gusti. Pertama, 3 desa sumurnya diracun. Seluruh penduduk bingung, dan dalam kekacau seperti itu, 2 desa mereka datangi seolah dirampok dengan kejam. Dan juga jalur utama perdagangan rampok habis-habisan. Sehingga para pedagang dan saudagar merasa ketakutan, Gusti. Angli Dharma boleh menangis melihat negerinya sendiri porak-poranda. Betul, Gusti. Dengan begitu, para menteri dan senopatinya akan segera meminta rajanya pulang dari Kalinggapura. Oh ya, apa kalian sudah menyiapkan pasukan untuk menyerbu Kalinggapura? Sudah terkumpul 300 dan siap diberangkatkan, Gusti. Tapi hamba harus berangkat lebih dulu untuk menghubungi orang-orang kita di Kalinggapura. Bagus. Gus. Bagus. Sangantu. Bagus. Kalau benar yang melakukan itu pendekar tua dengan jurus monyet, saya curiga bahwa dia adalah Ki Brangaswaja. Dia Skilegawa, dan satu pasti salah seorang dari sahabatnya. Iya. Yang paling menarik menurut salah seorang prajurit yang melawannya, ada seorang pendekar muda yang hebat luar biasa tiba-tiba muncul dan melawan kedua pendekar tua itu. Meskipun akhirnya kalah dan dibawa kabur kedua pendekar tua itu. Iya. Tapi yang patut kita curigai adalah tujuan mereka. Hanya sekedar Bromotrah yang ingin menguasai keamanan kota Raja Sepi yang pernah dilakukan orang-orangnya Giriwara dulu. Atau ada maksud lain? Ya, memang masih samar. Tapi kita tetap harus pada. Dari sandi kami mengamati ada kegiatan perang-perangan di Pakuwon Gunukam. Itu tempat Giriwara. Betul, Romo Prabu. Lantas Bota, mereka melakukan kegiatan itu kalau bukan keperluan besar. Mereka mau memberontak. Itu maksudmu? Betul, Romo Prabu. Kemungkinan itu besar sekali. Hancurkan mereka. Hancurkan mereka. Saya kira cukup 500 prajurit kalau hanya untuk menghancurkan sebuah kawon, Pangeran. Saya ingin jalannya cepat tuntas, Pak Prabu. Dengan kekayaan yang dikeruknya selama menjabat sebagai Mahamenteri, Giriwara mampu membayar ribuan orang untuk dijadikan prajurit.
Tapi gambaran seperti pendapat Gusti Prabu bisa terjadi. Bukan tidak mungkin Giriwara menyewa para pendekar untuk menyerang kita. Itu kenapa kita tidak perlu menggunakan pasukan tempur sepenuhnya untuk menyerang Pakuwon Gandarupa. Takut apa yang dilakukan para pendekar sewaan itu hanya sekedar panjangan supaya kita menyerang mereka. Maksud Bang Prabu, ketika kita menyerbu Garukam, lalu pasukan Giriwara yang sebenarnya akan menyerang kita? Benar sekali. Mungkin mereka sudah mempersiapkan pasukan di luar Pakuwon. Silakan, Paman. Siapa Gusti Prabu? Caraka, pasti ada hal yang mendesak. Ada apa, Caraka? Hamba diutus untuk menyampaikan surat dari Gusti Pati. Maaf, Paman Prabu. Kelihatannya ada berita penting. Ada yang mengacau Malwati. Sumur-sumur diracun. Tiba-tiba banyak perampok yang membuat resah penduduk. Maaf, Gusti. Sebaiknya Gusti Prabu pun dulu. Mungkin Malwapati membutuhkan Bawa Gusti untuk menenangkan keadaan. Kalau terjadi hal-hal yang akan mengancam Kalinggapura, tolong segera ngirim Caraka ke tempatku dan Nurweda. Baik, Paman Prabu. Kalau kamu lapar, kamu bisa memasak sendiri. Di dapur ada beras, ada garam, ada daging kering dan ikan. Tapi jangan coba-coba minggat dari rumah ini. Karena sekeliling halaman rumah ini sudah aku beri japa manta yang tidak akan mungkin bisa melewati. Ayo. Kamu tidak akan mungkin dilewatinya. Lihat ini. Lihat. Lihat ya. Kamu lihat itu. Siapa yang melewati garis jap mantraku akan hancur lebur. Kecuali menguasai pemunanya. Ngerti? Tunggu, aku kembali. Kalau bisa, kamu sudah membuatkan aku awet muda untukku. Kami? Kami Brangas. Aku juga perlu obat itu. Iya, kami. Kalau kamu membuatkan obat itu untuk kami, kebebasanmu makin diperluas. Apalagi kamu dengan rela mau menjadi anak buahku. Anak buah kami? Kita kan sudah mengikat tali persaudaraan. Ya, kami. Ayo, kita kembali ke Kalinggapura. Ayo. 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 Kamu belum memberi penalian padaku, Kilegam. Kamu. Makanya, jangan nyelonong aja. Ayo.
Hadapkan dia, mari. Kamu telah melakukan pengacauan di Malapati, merampok saudagar, menggarung rumah penduduk. Hukumannya sangat berat. Kamu bisa dihukum mati. Jawab pertanyaanku. Apakah kamu dan kawan-kawanmu bertindak atas nama kamu sendiri? Atau ada orang lain yang menyuruhmu? Sendiriku sih. Bagus. Artinya kamu siap untuk menerima hukuman. Padahal kalau kamu berterus terang mengatakan siapa yang menyuruhmu, hukumannya akan ringan. Mungkin saya bebaskan. Ampun, Gusti Prabu. Saya yakin dia juga mengetahui siapa yang meracuni semua penduduk. Tapi dia bungkam. Kalau aku jadi kamu, aku meminta tawaran yang kedua. Kamu tentu tidak ingin berpisah dengan anak istrimu. Sementara orang yang menyuruhmu enakan nikmati hidup. Kami dibayar, Gusti Prabu. Kami dibayar. Siapa yang membayarmu? Hamba hanya kenal namanya Pancer. Hamba tidak tahu beliau itu orang mana. Tugas kami hanya merampok. Sungguh hamba tidak tahu siapa yang meracuni sumur penduduk. Hamba sendiri baru mendengarnya sekarang. Lepaskan tangannya. Iya, kamu bebas. Kamu boleh pulang tempat anak istrimu. Terima kasih, Gusti Prabu. Terima kasih. Kanda Prabu, saya dengar Rampi itu kejam sekali. Apa pantas dibebaskan dari hukuman? Dia itu cuma orang suruhan, Dinda Dewi. Yang paling jahat adalah orang yang menyuruh. Kita harus tahu kenapa dia menyuruh orang berbuat jahat di negeri kita. Tapi kenapa dibebaskan? Pasti akan menemui orang yang menyuruhnya, yang katanya bernama Pancer. Kita harus menangkapnya. Kakak Madrim, itu dia. Siap.
Balapati yang melarikan diri dari penjara. Lihat, rantai yang mengikat tangannya. Pasti dia penjahat besar. Bagaimana kalau kita laporkan saja pada Jagabaya? Pulus. Iya, iya, ayo. Ayo. Yang benar. Benar, Ki. Dia pasti pelarian dari kota raja. Jangan sembarangan menuduh orang. Jangan-jangan kamu salah lihat. Benar, Ki. Sepertinya rantai itu bekas diputus. Kita tangkap saja, Ki. Kita serahkan ke kota raja. Siapa tahu kita dapat hadiah dari Gusti Prabu Darmasunu. Kamu? Hadiah? Panggil Jalitut, cepat. Baik, Ki. Ayo. Mbok, kenapa dia? Nggak tahu. Kenapa kalian mau menangkap saya? Apa yang telah saya lakukan pada kalian? Apa salah saya? Hah? Apa? Kamu pasti penjahat yang melarikan diri dari penjara. Tangkap! Tunggu! Aduh, saya bukan penjahat. Saya melarikan diri di tawanan penjahat. Jangan banyak mulut! Dia pelarian dan jara, Tuan. Mungkin lari dari penjara Kalinggapura. Tutup mulutmu, Jaya. Saya Tuan pendekar itu. Maaf atas perlakuan orang saya di sini, Tuan. Bukankah Tuan yang berkelahi melawan pendekar yang bikin onar besar Kalinggapura? Betul, Kanan. Ayo sarung kalokmu, ayo. Dan Tuan bawa kabur sama penjahat itu. Saya dipenjarakan di padepokannya, dirantai. Tapi saya bisa meloloskan diri setelah berhasil memutuskan rantai ini. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ayo, Pangeran Danurweda menunggumu. Baik, Tuan. Menurut penat yang melihat perkelahian dengan Jagabaya dan pendekar di desa Bunuh, anak muda itu memang luar biasa. Oh, ya, saya harap mudah-mudahan dia mau membantu kita. Yang gak penting, dia pasti tahu siapa pendekar yang berusaha membuat kekacauan di kota raja beberapa waktu yang lalu, karena sampai menjadi tawanannya. Oh,
Liwa, jangan di sini. Duduklah. Silakan. Terima kasih, Pangeran. Kang Rake, silakan. Menurut Suliwa, yang mengacau kota raja bukan orang sembarang, Pangeran. Mereka pendekar-pendekar utama dari aliran hitam. Mungkin bisa kamu ceritakan, Liwa. Mereka memang kelompok pendekar jahat, Pangeran. 2 orang yang buat onar di sini namanya Citra Genjik dan Ki Brangaswaya, alias Segawa. Anggota kelompok mereka paling sedikit 5 orang, meski ada beberapa yang sudah sadar. Rasanya saya tidak pernah berurusan dengan mereka. Mungkin ada yang menyewa. Atau mungkin kamu bisa tahu, Liwa. Hamba dengar mereka menyebut nama Giriwala dari Pakuwon Garukam. Pangeran, kejadian beberapa hari yang lalu hamba kira hanyalah untuk penjajakan. Atau sengaja untuk memecah perhatian. Tujuan utama dari orang yang menyewa mereka adalah untuk menyerang Netuan. Pendapatmu sama seperti pemikiran Paman Prabu Anglingdarma. Sebetulnya saat ini kita sangat membutuhkan orang seperti dia. Tapi sayang, negerinya sedang dilanda malapetaka. Sebaiknya Paman Adipati Prabaka segera diberitahu. Hamba sudah menyuruh cara Kakang Ta, Pangeran. Terima kasih, Kakang Rake. Suliwa, praditku melihat kehebatanmu dalam olah kanuragan. Bersediakah engkau mengabdi pada negeri ini? Sebenarnya pekerjaan hamba adalah tabib, Pangeran. Tapi hamba berdia mengabdikan diri di sini sebagai apapun. Terima kasih. Saat ini kami memang benar-benar membutuhkan bantuan para pendekar sakti. Ya, mudah-mudahan Paman Prabu Anglingdarma bisa segera menyelesaikan persoalan di negerinya, agar dia bisa segera membantu negeri kita. Pangeran, sebenarnya lebih baik kalau kita pusatkan seluruh kekuatan kita miliki sendiri. Jangan mengandalkan kekuatan seseorang. Kau betul lah. Oh, sebaiknya hari ini kamu istirahat dulu. Biar Kakang Rake yang mengurus semua keperluanmu. Terima kasih, Gusti. Kalian Tantri kelihatannya sudah begitu akrab dengan anakku Padmasari. Jadi setiap saat rumahku terbuka untuk menerima kalian. Terima kasih, Ki. Tapi saya ingin membawa Tantri berkelana di bumi Jawa ini, yang sudah lama kami tinggalkan. Bahkan Tantri lahir di Pulau Momongan. Biarlah tangan Dewata sendiri yang akan menghentikan langkah kami dengan memberi tempat berteduh. Saya tidak kuasa mencegah kalian. Tapi sampai kapanpun, tawaranku untuk menetap di sini masih tetap berlaku. Terima kasih, Ki. Sampean tetap tidak mau bergabung, Ganggadara. Aku sudah tidak tertarik lagi dengan urusan dunia, Paron. Tidak lama lagi, aku harus menjalani karmaku. Aku ingin kembali bertapa di Pulau Kura-Kura. Yang penting, aku gembira. Karena rasa kangenku kepadamu, juga kepada muridku, sudah terlampiaskan. Saya bukan anak kecil lagi, Ganggadara. Saya tahu sampean tidak tertarik dengan rencana Citra Genjik dan Brangaswaja. Jangan terpengaruh aku, Paron. Aku tidak pernah ragu dalam menentukan sikap.
Tapi aku berpesan, hati-hati dengan Durgandini. Watak wanita itu sangat busuk. Saya juga tidak akan gegabah, Ganggadara. Kalau negeri yang saya serang itu ternyata tidak bersalah, jelas aku menolak. Memang kelihatannya tawaran Giriwara itu sangat menarik. Karena Angling Dharma pasti akan membela Kalingapura. Ini dendam kita, Ganggara. Hidupku hanya untuk memuaskan dendam. Paron. Sampai tahu kenapa Sang Pencipta menaruh uban di kepala kita dan jenggot kita. Kenapa? Ya. Kenapa? Supaya kita sadar bahwa kita sudah tua. Karenanya diperingatkan untuk mulai memutihkan hidup kita, hati kita, nafsu kita, supaya kehidupan berikutnya lebih mulia dari kehidupan yang sekarang. Makan di sini karena lebih enak. Ya, tidak tonton orang, tidak menonton orang, dan tidak terganggu. Minta nasinya sedikit. Kurang ajar.